Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Waalaikumsalam ingin warahmatullahi mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang mengenai analisis model persamaan panas menggunakan metode forward time center space atau FTCS. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam banyak permasalahan nyata, solusi analitik dari persamaan panas seringkali sulit diperoleh. Hal ini disebabkan oleh kondisi awal dan kondisi batas yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan numerik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Salah satu metode yang digunakan di sini yaitu kita menggunakan metode beda hingga, khususnya skema Forward Time Center Space atau FTCS. Metode ini dipilih karena bentuk formulanya sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun metode ini memiliki keterbatasan terutama terkait kestabilan bersyarat. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini dilakukan penerapan metode FTCS pada persamaan panas satu dimensi untuk memahami karakteristik solusi numerik serta membandingkannya dengan solusi analitik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini kita memiliki tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana model matematis dan solusi analitik dari persamaan panas satu dimensi. Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian numerik persamaan panas menggunakan metode FTCS. Yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan antara solusi numerik metode FTCS dengan solusi analitik. Adapun tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui model matematis serta solusi analitik persamaan panas satu dimensi, memperoleh solusi numerik menggunakan metode FTCS, serta membandingkan hasil solusi numerik dengan solusi analitik sebagai evaluasi akurasi metode yang digunakan. Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, apa itu metode FTCS. Metode FTCS merupakan salah satu metode beda hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan panas. Prinsip utamanya yaitu menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Pada metode FTCS, turunan waktu didekati dengan beda maju do U per do T sama dengan U pangkat N plus 1 I min U pangkat N I per delta. Sedangkan untuk turunan ruang orde 2 didekati dengan beda pusat, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan U pangkat N I plus 1 dikurangi 2 U pangkat N I plus U pangkat N I min 1 per delta X dikuadratkan. Dengan mensubstitusikan pendekatan tersebut ke dalam persamaan difusi, sehingga diperoleh skema FTCS sebagai berikut. U pangkat N plus 1 I sama dengan U pangkat N I plus lambda U pangkat N I plus 1 dikurangi 2 pangkat dikurangi 2 U pangkat N I plus U pangkat N I min 1 dengan lambda sama dengan alpha delta T per delta X kuadrat. Skema FTCS tersebut termasuk dalam metode eksplisit karena nilai solusi pada waktunya itu N plus 1 dapat dihitung langsung dari nilai solusi pada waktu N. Metode FTCS memiliki bentuk algoritma sederhana dan dapat diimplementasikan secara komputasional.
namun memiliki keterbatasan dalam hal kestabilan numerik. Untuk metode FTCS sendiri, dalam penyelesaiannya yang pertama yaitu penurunan skema FTCS, di mana di sini kita menggunakan persamaan panas yaitu DU per DT sama dengan alfa D kuadrat U per DX kuadrat. Metode ini juga disebut sebagai metode eksplisit, di mana skema beda maju diterapkan pada UT, sedangkan skema beda pusat diterapkan pada UX, sehingga diperoleh suatu persamaan beda sebagai berikut. Di mana skema beda maju, indeks yang berubah yaitu N plus 1, sedangkan pada beda pusat, indeks yang berubah yaitu J plus 1. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi UN plus 1J min UNJ per delta T sama dengan UNJ plus 1 min 2 UNJ plus UNJ min 1 per delta X dengan S-nya yaitu alfa delta T per delta X dikuadratkan. Persamaan tersebut dapat ditulis ulang sebagai persamaan UN plus 1J min UNJ sama dengan S dikali UNJ plus 1 min 2 UNJ plus UNJ min 1 sehingga diperoleh UNJ sama dengan SUNJ plus 1 plus selisih antara 1 min 2S UNJ plus SUNJ min 1. Yang kedua yaitu uji kestabilan FTCS, di mana uji kestabilan FTCS ini kita mensubstitusikan UNJ, di mana UNJ sendiri merepresentasikan dari rho N dikali E pangkat IAJ ke dalam bentuk persamaan pertama. Di sini kita masukkan rho N plus 1 kali E pangkat IAJ sama dengan S dikali rho N E IA J min 1 plus selisih antara 1 min 2S dikali rho pangkat N E pangkat IAJ plus S rho pangkat N dikali E IAJ plus 1. Untuk menghasilkan rho pada persamaan pertama, kita bagi semuanya dengan rho sehingga didapatkan rho-nya menjadi 1 min 4S sin 2A per 2. Agar skema ini berhasil, maka nilai rho harus kurang dari 1. Sehingga dapat kita tuliskan rho sama dengan 1 min 4S sin kuadrat A per 2 kurang dari sama dengan 1. Karena rho kurang dari 1, maka dapat kita tuliskan untuk sebelah kiri yaitu min 1 dan sebelah kanannya kurang dari 1. Untuk ruas kiri kita kurang 1 dan untuk ruas kanan sama juga kita kurang 1 sehingga diperoleh min 2 kurang dari sama dengan 4S sin 2A per 2 kurang dari sama dengan 0. Kita kali dengan minus supaya hasilnya positif sehingga kita peroleh 2 lebih besar dari sama dengan 4S sin pangkat 2A per 2 lebih besar daripada sama dengan 0, sehingga kita bagi ruasnya sama-sama 2, sehingga kita peroleh 1 lebih besar dari sama dengan 2S sin pangkat 2A per 2 lebih besar dari sama dengan 0, sehingga kita dapatkan syarat kestabilan metode FTCS adalah S2
kurang dari sama dengan 1 atau S, di mana S-nya yaitu alfa akar alfa delta T per delta X kuadrat kurang dari 1/2. Baik, setelah mengetahui bentuk skema FTCS, selanjutnya yaitu akan saya jelaskan mengenai konsistensi dari metode FTCS. Konsistensi konsistensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa skema beda hingga yang digunakan itu benar-benar mendekati persamaan panas ketika langkah waktu dan langkah ruangnya diperkecil. Untuk menguji konsistensi FTCS, dilakukan penjabaran detektor terhadap UJ pangkat N plus 1, UJ plus 1 pangkat N, dan UJ min 1 pangkat N, yang mana di sekitar UJ pangkat N adalah sebagai berikut yang tertera di slide ya persamaannya. Kemudian hasil ekspansi tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam skema beda FTCS yang mana menghasilkan persamaan berikut ya, yang UTJ pangkat N itu, yang mana dari persamaan itu dapat disederhanakan menjadi persamaan berikutnya. Bisa dilihat di slide ya. Dan yang persamaan yang dan dari persamaan yang telah disederhanakan tersebut, suku pertama yaitu delta U per do U per do T dikurangi alfa do kuadrat U per do X kuadrat itu merupakan persamaan panas satu dimensi, sehingga menunjukkan bahwa skema FTCS itu mendekati persamaan diferensial aslinya. Dan suku berikutnya yang merupakan truncation error dengan suku gat utama setengah dikali delta T D kuadrat U per 2T kuadrat kurangi alfa per 2 delta X kuadrat dengan UX itu, suku galat ini akan bernilai 0 jika parameter diskritisasinya memenuhi S sama dengan 1/6. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa metode FTCS ini bersifat konsisten karena ketika delta T menuju 0 dan delta X menuju 0, maka truncation-nya error juga menuju 0. Next. Baik, setelah mengetahui bahwa metode FTCS sebelumnya bersifat konsisten, langkah selanjutnya yaitu kita menuliskan metode ini dalam bentuk persamaan linear yang dinyatakan melalui matriks syarat. Yang pertama itu matriks syarat dengan batas Dirichlet ya. Pada batas Dirichlet, nilai fungsi pada fungsi batas ruang ditentukan secara langsung. Dan skema FTCS yang digunakan adalah UJ pangkat N sama dengan S UJ min 1 pangkat N ditambah 1 min 2S dikalikan UJ pangkat N ditambah SUJ plus 1 pangkat N, di mana J-nya itu dari 1 hingga NX plus 1. Dengan syarat batas yang digunakan yaitu U A, T sama dengan 0 dan U B, T sama dengan 0, sehingga diperoleh U1 pangkat N sama dengan 0 dan UNX plus 1 pangkat N sama dengan 0. Maka dari substitusi syarat batas ini menghasilkan sistem persamaan linear untuk titik interior, di mana setiap titik itu dipengaruhi oleh titik kiri, titik itu sendiri, dan titik kanan. Dan SPL yang diperoleh membentuk matriks N pangkat N plus 1 sama dengan M kali N pangkat N, yang mana matriksnya bisa dilihat di slide. Dengan diagonal utama itu bernilai 1 min 2S dan diagonal atas dan bawah bernilai S. Next. Untuk yang kedua dari matriks syarat yaitu dengan batas Neumann.
Jika tadi pada batas Dirichlet itu nilai fungsinya ditentukan secara langsung, maka pada batas Neumann ini yang ditentukan adalah turunan ruang pada batasnya, yaitu UX A, T sama dengan 0 dan UX B, T sama dengan 0. Di mana dengan pendekatan beda hingga saat ini menghasilkan hubungan U1 pangkat N sama dengan U0 pangkat N dan UNX tambah 2 pangkat N sama dengan UNX plus 1 pangkat N. Yang mana hubungan tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam skema FTCS sehingga diperoleh sistem persamaan linier yang sedikit berbeda pada baris pertama dan terakhir jika dibandingkan dengan kasus Dirichlet. Sistem ini juga ditulis dalam bentuk matriks yaitu U pangkat N plus 1 sama dengan M kali U pangkat N. Dengan matriks M yang dimodifikasi sesuai syarat Neumann, di mana bentuk matriksnya dapat dilihat di slide. Jadi dari dua matriks tersebut dapat disimpulkan yaitu bahwa metode FTCS ini telah terbukti konsisten dan dapat diimplementasikan secara komputasional melalui bentuk matriks dengan bentuk matriks yang bergantung pada jenis kondisi batas yang digunakan. Selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan panas satu dimensi dengan menggunakan metode FTCS. Nah, di sini itu persamaannya itu dikaji, yang dikaji itu adalah persamaan panas satu dimensi yang berbentuk dou x, t per dou t sama dengan alfa dou kuadrat u x, t per dou x kuadrat, di mana x-nya itu antara 0 sampai 1 dan t-nya itu positif. Menggunakan U, X, T itu menyatakan suhu pada posisi X dan waktu T serta alfa sebagai koefisien difusivitas panas. Kemudian pada penelitian ini kita menggunakan alfa sama dengan 1 untuk menyederhanakan analisis tanpa mengurangi sifat fisis dari persamaan. Dengan menggunakan kondisi awal dan kondisi batas yang berbentuk dalam kondisi awal itu U 0, T sama dengan 0, kemudian U 1, T sama dengan 0. Dan bentuk kondisi awalnya itu UX, 0 sama dengan sin PX. Next. Nah, di sini kita menggunakan domain ruang yang berbentuk interval, di mana intervalnya itu dari 0 sampai 1, yang dibagi menjadi 4 subinterval yang bentuknya itu sama panjang, sehingga diperoleh langkah ruang yaitu delta X sama dengan 1 min 0 per 4 sama dengan 0,25. Nah, titik gridnya ruang ini dinyatakan sebagai XI, yang sama dengan T delta X, di mana I-nya itu dari 0 sampai 4. Kemudian kita memilih langkah waktu yang dipilih itu delta T sama dengan 0,02. Kemudian pemilihan delta T ini mempertimbangkan syarat kestabilan metode FTCS serta kemudahan perhitungan manual. Nah, waktu akhir simulasi itu ditetapkan sebagai T sama dengan 0,1. Kan 5 iterasi waktu. Metode FTCS bersifat kondisional stabil dengan syarat lambda kurang dari sama dengan setengah, dengan alfanya itu 1 dan delta X-nya itu 0,25 dan delta T itu 0,02. Dan diperoleh, setelah diproses itu diperoleh lambdanya itu 0,32 kurang dari sama dengan 0,5. Sehingga parameter diskritisasi yang digunakan menghasilkan solusi numerik yang stabil. Next. Di sini terhadap ada perhitungan manual solusi numerik yang menggunakan kondisi awal yaitu iterasi 0 sampai iterasi kedua. Menggunakan rumus U I pangkat 0 sama dengan sin VXI. Kemudian diketahui I-nya itu dari 0 sampai 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, dihasilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Dan iterasi yang ke-1 di mana T-nya itu sama dengan 0,02 dihasilkan iterasi yang terdapat di persamaan dalam TBT. Kemudian iterasi kedua juga menggunakan T sama dengan 0,04.
Next. Untuk selanjutnya yaitu hasil simulasi numerik dan perbandingan dengan solusi analitik. Untuk solusi analitik dari persamaan panas dengan kondisi awal dan batas yang digunakan diberikan UXT sama dengan eksponensial pi kuadrat kali T sin px. Sebagai contoh perbandingan kuantitatif untuk X sama dengan 0,5 dan T sama dengan 0,02 diperoleh nilai solusi analitik sebesar 0,821. Sedangkan hasil perhitungan numerik menggunakan metode FTCS memberikan nilai sebesar 0,8125. Perbedaan nilai ini relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil simulasi numerik dengan metode FTCS mendekati solusi analitik. Selisih yang muncul disebabkan oleh galat numerik akibat diskritisasi ruang dan waktu. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa metode FTCS valid dan cukup akurat untuk menyelesaikan persamaan pada parameter dan langkah diskritisasi yang digunakan dalam simulasi ini. Kemudian, untuk kesimpulan dan saran, persamaan panas satu dimensi yang diselesaikan dengan metode FTCS menghasilkan solusi numerik yang mendekati solusi analitik Fourier selama kondisi CFL terpenuhi, menjadikannya pendekatan efektif dengan diskritisasi tepat. Saran penelitian lanjutan mencakup variasi langkah ruang waktu untuk analisis kestabilan dan akurasi, yaitu misalnya galat maksimum atau rata-rata, serta penerapan pada kondisi awal atau batas berbeda guna pemahaman lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salahnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.